Sampurasun. Kita kembali akan membahas sedikit tentang Wangsit Siliwangi gitu ya. Wangsit yang sangat fenomenal gitu ya. Banyak pelajaran dan ilmu yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Seperti yang akan kita bahas kali ini gitu ya. Terjemahannya kurang lebih seperti ini. Dengarkan, pilih, aku tidak akan menghalang-halangi, sebab aku yang memberi perintah untuk memilih. Siapa yang akan ikut denganku, silahkan berkumpul di sebelah selatan. Kenapa harus arah selatan itu yang dipilih ya? Mungkin ini juga sebagai strategi Prabu Siliwangi untuk kebaikan semua rakyatnya gitu kan ya. Karena dia juga harus memikirkan bagaimana nasib rakyat ke depannya gitu ya. Kalau kita merujuk kepada naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian Ropak 1987-630 dinyatakan bahwa di bumi ini mempunyai Sang Hyang Wuku 5 gitu ya. Tempat itu disebut Purwa, Daksina, Pasima, Utara, dan Madya gitu ya. Nah, Purwa ini adalah timur tempat Sang Hyang Isora, putih warnanya ya. Sedangkan Daksina yaitu selatan, tempat Hyang Brahma, merah warnanya. Pasima yaitu barat, tempat Hyang Mahadewa, kuning warnanya. Utara yaitu utara, tempat Hyang Wisnu, hitam warnanya. Madya yaitu tengah, tempat Hyang Siwa, warnanya beraneka warna ya. Penunjukan wilayah selatan mungkin saja gitu ya, merujuk kepada wilayah kekuasaan Sang Hyang Brahma yang dikenal sebagai Raja di Raja. Bisa juga diartikan bahwa yang berkumpul di sebelah selatan atau wilayah merah dengan lambang api itu akan memegang kekuasaan atau diharapkan kelak akan mengendalikan kekuasaan. Dan bisa juga gitu ya, dimaknai bahwa penguasa pengganti Pajajaran akan muncul dari wilayah atau arah selatan, untuk pemilihan selatan sebagai lokasi untuk para pengikut yang akan tetap setia sebagai wilayah kekuasaan Sang Hyang Brahma. Jangan juga diartikan sempit gitu kan ya, karena ini juga merujuk kepada kepercayaan pribumi di Nusantara sebagai reaktualisasi kepribadian budaya nenek moyang kita ya. Karena manusia melangsungkan kehidupan berbudaya di Buana Pancatengah, fungsinya adalah sebagai kedudukan manusia di Buana ini ya, senantiasa dipengaruhi tenaga atau kekuatan yang bersumber dari 4 penjuru mata angin, bintang, bulan, dan planet. Kesejahteraan dan kemakmuran akan tercipta ketika terjadi keselarasan antara mikrokosmos dan makrokosmos. Dalam kepercayaan asli pribumi, alam dianggap memiliki kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Sebab itulah gitu ya, manusia yang hidup di bumi semestinya selalu berusaha menjalin hubungan dengan kekuatan yang berbeda di luar dirinya atau di luar diri kita sendiri ya, sehingga akan diberi kesejahteraan dan kesuburan. Dan dari cerita lain pun gitu ya, penentuan arah tersebut pada realitas sejarah yang berkembang pada masa itu, 4 arah mata angin yang berkembang pada 1500-an itu terkait dengan kekuatan politik dan kekuasaan gitu ya. Ini bisa diartikan gitu ya, bahwa timur, barat, selatan, utara sebagai letak atau posisi kekuatan yang sedang manggung atau sedang jaya pada saat itu gitu ya, yaitu Kesultanan Mataram di timur, Kesultanan Banten di barat, kekuatan asing di utara, dan Galunggung di selatan. Di arah selatan terdapat samudra yang luas sebagai sumber kekayaan yang semestinya dikuasai oleh Resi gitu ya. Terkait kekuasaan Rama Ratu Resi ya, artinya para pengikut setiap Prabu Siliwangi
didudukan untuk menempati suatu wilayah yang menjadi sumber kekayaan. Ini jelas gitu ya, sebuah prediksi yang luar biasa gitu, karena ternyata sekarang terbukti gitu ya, setiap yang berkuasa hakikatnya dia yang memegang kekayaan gitu kan ya. Kekuasaan itu sangat beriringan dengan kekayaan. Itulah ya, itu sedikit gitu ya tentang Wangsit Siliwangi yang fenomenal. Mungkin next berikutnya ya akan membahas lagi ya tentang Wangsit Siliwangi atau yang lainnya gitu ya, yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi kita semua gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu saja gitu ya yang untuk kali ini. Sampurasun.